Jadi topik malam hari ini Pak, ini seru nih. Kita ngomongin 3 hal nih, ya. Yang pasti yang pertama ngomongin pemimpin, ya. Bapak nih banyak banget yang ngefans, cie. Anak muda termasuk saya dan juga yang lain. Terus yang kedua kita ngomongin anak muda, ya. Kemudian yang ketiga ngomongin inovasi karena Clue itu memang identik dengan inovasi. Karena Clue sendiri kan penyedia platform smart city terlengkap Pak di Indonesia. Dan banyaknya diketahui oleh orang-orang kita adalah penyedia aplikasi pelaporan. Padahal sebenarnya adalah core technology. Clue adalah artificial intelligence dan internet of things. Seperti itu gitu. Nah, kita harus ngomongin tentang COVID dulu ya Pak. Jadi persis sejam sebelum Instagram Live saya baca-baca berita nih tentang Bapak. Tapi yang pertama ditemuin malah berita headline-nya nih Pak ya. Saya baca tadi Pak Ganjar panik katanya. Kan ini Pak ya COVID ya di daerah Jawa Tengah ya, terutama di 1-2 minggu terakhir. Gimana Pak pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Nggak tahu ya, mungkin saya nggak diwawancarai ngapain panik gitu ya. Nggak ada Benar panik. Iya, jadi betul. sebenarnya ada banyak berita-berita dan 2 hari ini saya lumayan banyak dibully gitu. Padahal nggak ada wawancara saya gitu. Wah, Jawa Tengah tertinggi nasional. Ini apa namanya kematian tertinggi. Pokoknya beritanya nadanya minir semua. Sehingga tadi juga ada wartawan yang nanya kepada saya, gimana Pak Ganjar? Iya sih, sudah saya prediksi bahwa ini akan tinggi gitu. Karena tes kita juga naik gitu kan. Terus kemudian persentase dari apa namanya yang dimintakan oleh WHO juga udah lebih gitu ya. Dan kita biasa. Dan terakhir ternyata setelah saya cek, data yang kemarin disampaikan oleh nasional keliru gitu. Dan ini keliru yang ketiga. Keliru yang ketiga. Jadi karena yang ketiga keliru, tadi saya kontak Pak Doni. Bapak, Hmm, kalau saya mau koordinasi soal data bagaimana? Sebenarnya hmm. cut off time dari data itu jam berapa? Bagaimana agar kita bisa mengclearance? Sayang sih Pak, kalau nanti udah terlanjur persiarkan, yang goreng tuh banyak, yang goreng banyak. Dan Pasti. pasti nanti ya, dan pasti juga nanti kita akan tidak mudah untuk memberikan treatment. Treatment. Kalau kita tinggi artinya apa sih? Kalau sedang artinya apa? Kalau saya lebih senang gini, Mbak. Kasih aja datanya apa adanya gitu. Kalau panik sih nggak, biasa aja buat saya gitu. Wong orang semuanya juga panik gitu kok. Oh, Iya, Pak. kalau saya Iya. ketawa-ketawa aja lah gitu. Jadi menurut saya kadang-kadang kalau kita ini sebagai ya ini Pak ya generasi nggak cuma generasi muda ya Pak sebagai warga negara yang baik harus bisa memfilter berita juga gitu ya. Jadi kadang-kadang media ya begini yang begini-begini malah dijadikan headline gitu. Padahal saya nggak pernah juga sih baca berita Pak Ganjar panik ya santuy aja. Aku sih santai aja. Wong ini sebenarnya semua predictable, bahkan pada rapat dengan menteri saya sampaikan, gimana Pak Ganjar kok tinggi sekali? Oh, kan ini sudah predictable. Ya. Kenapa predictable? Loh kan kemarin kita habis liburan bareng-bareng. Nah Maka itu. usul saya akhir tahun jangan ada libur bersama. Sudah liburnya apa adanya aja. Sesuai dengan tanggal merah kita libur. Kalau nggak usah gitu. Ini saya sampaikan kepada mereka. Cuman memang soal penanganan COVID ini saya nggak pinter, saya tidak sepinter yang lain gitu. Jadi makanya saya belajar dari yang lain juga gitu. Saya baca sih pastinya banyaknya ini Pak ya hari kejepit, long weekend ya. Orang udah terlalu lama kerja dari rumah, akhirnya bosen. Jadi, aduh pasti ada keinginan untuk keluar. Apalagi kalau di Jawa Tengah kan destinasi wisatanya juga banyak ya Pak ya. Nah, Iya, iya, iya. bicara mengenai penanganan juga Pak ya, ya terutama menjelang akhir tahun. Saya sih setuju Pak, kalau bisa jangan terlalu banyak libur-libur panjang. Kalau saya lebih care terhadap karyawan dan keluarganya ya Pak ya. In the end memang kita tidak bisa mencegah kan Pak ya kalau misalkan ada karyawan atau keluarga, relasi terdekat dan sebagainya mereka pergi ya, interaksi dan sebagainya gitu. Ujung-ujungnya ya kedisiplinan tuh ada di diri masing-masing. Kalau Bapak melihat gimana nih? Jadi destinasi wisata tetap dibuka ya supaya ekonomi bisa berjalan, nah, tetapi in the other hand mengenai kedisiplinan menurut Bapak gimana? Terutama untuk masyarakat Jawa Tengah pastinya Pak. Ya, sebenarnya di mana-mana sama. Saya juga habis keliling ke banyak provinsi, baru kemarin juga kembali gitu ya, untuk kita bisa apa melihat juga. Kalau soal kedisiplinan relatif sama, sama-sama tidak disiplinnya maksudnya gitu. Artinya kita butuh
Betul, betul tadi. Butuh kita disiplin bareng. Ya sekedar pakai masker, masa mesti diinget-ingetin sih, gitu kan? Masa mesti ditangkep-tangkepin sih sama Satpol PP kan nggak juga kan? Kalau kita kalau kita mesti sadar kan nggak perlu gitu kan. Terus kemudian sadar deh menjaga jarak. Sadar lah gitu. Iya. Cuci tangan sih bagus, pakai masker bagus, tapi jaga jarak belum. Jaga jarak belum. Kerumunan masih ya. Betul. Kerumunannya masih apa terlalu banyak begitu ya. Dan kemudian kalau kita bicara nanti sensi ya enggak. Maka kalau kita bicara dari kesadaran itu ya enggak. Tapi saya enggak pernah lelah kok Mbak. Saya selalu mencoba mengedukasi dimanapun, kapanpun saya teriak-teriak. Jadi kemarin saya keliling ke beberapa tempat, Mama di Jawa Timur, di Sumatera Utara, terus kemudian sempat ke Kepri begitu. Begitu saya turun, orang-orang sudah, Pak Ganjar, minggir, pakai maskernya. Udah langsung pasang muka galak aja Mbak. Jangan galaknya. Iya saya bilang. Ini memang harus galak gitu. Jadi first impression ya, first impressionnya kita berikan kepada mereka. Hati-hati loh ini. Ini masih belum beres. Ini hati-hati, ini bahaya. Jadi gitu Mbak Maya saya sampaikan kepada mereka agar mereka semuanya bisa bahwa ini belum beres gitu. Kadang-kadang orang tuh terlalu excited juga, apalagi misalnya fansnya Bapak banyak, ketemu Bapak lagi kunjungan kemana, mungkin bisa lupa tuh bergerombol, ajak foto. Bapak kalau diajak foto tetap harus pakai masker sama jaga jarak nggak kira-kira? Oh iya, selalu saya pakai masker Mbak. Maka kelamaan pakai masker keluar kumis sama jenggotnya ini. Jadi kalau mereka foto Mbak, foto Pak, jaraknya. Langsung kita melotot matanya Mbak. Jaraknya, maskernya dipakai. Waduh Pak, masker saya ketinggalan. Nggak boleh ikut foto. Udah saya. Wah ternyata Pak, iya. Wah ternyata Pak Ganjar galak. Gara-gara COVID saya jadi galak. Wah ketawa semua. Tapi artinya sama Mbak. Sekarang semuanya mesti begitu. Jadi kalau mau foto, ya ibu-ibu gitu juga nggak pede loh. Pak dibuka dong, sebentar aja Pak. Enggak. Pas sebentar itulah nanti kamu akan bahaya. Pas sebentar itu yang kamu bahaya. Makanya nggak apa-apa. Ibu itu kalau pakai masker di foto, cantiknya luar biasa gitu. Kita ngomong gitu Bu. Terus kemudian ibunya kan senyum-senyum. Tuh kan Bu, ibu senyum-senyum cantik. Tapi nggak kelihatan Pak gitu. Ya yang tahu Tuhan gitu. Betul. Matanya aja kelihatan segini ya Pak ya. Iya. Loh, sekarang senyum itu ngelihat ke mata gitu. Matanya lagi senyum jadi orang tahu sekarang. Pak, ini cerita tentang tantangan ya. Jadi banyak yang bilang, wah ya tantangan terberat seorang kepala daerah nih lagi diuji nih. Waktu zaman pandemi. Karena udah 8 bulan lebih Pak 8 ya. bulan. Ya, 8 bulan. Nah, tapi kan Bapak bukan pertama kali nih menjabat sebagai gubernur ya. Dan apalagi kalau sebagai pemimpin di politik juga cukup lama. Bapak menanggapi hal tersebut gimana Pak? Benar ini challenge terbesar Bapak sebagai seorang kepala daerah? Iya, selama saya berpolitik ya, karir saya di politik juga, ini terberat. Dan semua saya tanya berat Mbak. Saya tanya pada kawan-kawan duta besar di banyak negara, kita diskusi juga sama, semuanya berat. Jadi nggak ada yang merasa saya paling bisa, nggak ada. Udah itu hanya orang sombong aja gitu. Makanya saya sampaikan ini paling berat. Pak Ganjar itu kayaknya Anda ini geblek, ini Anda ini nggak mampu. Udah hatersnya begitu, Mbak. Maka saya bilang, siapa bilang saya mampu? Saya nggak mampu kok ini. Ini berat kok. Ini bisa berjalan dengan baik juga karena teamwork yang luar biasa kok. Ini karena seluruh orang bekerja. Karena polisi turun tangan, TNI turun tangan, dokter-dokternya juga bekerja sangat luar biasa. Ya kita aja yang kurang luar biasa. Kita tuh yang tiap hari kemudian nggak mau pakai masker. Emang kalau nggak mau pakai masker, yang rugi kamu? Enggak, yang rugi orang lain. Kalau kamu kena, tahu nggak sih? Dokter sekarang rumah sakit penuh. Tadi saya habis rapat ya. Rumah sakit penuh, ada yang mulai ramai. Pak, gimana Pak? Penuh, gampang aja tambah, nggak usah sulit-sulit. Waduh Pak, nggak ada gedung Pak, ada sewa. Nggak ada duit Pak, udah refocusing lagi. Apa sulitnya? Nggak ada. Sudah, yang penting hatinya bersih, tulus, mau membantu rakyat, nggak ada yang sulit. Bupati-bupati saya teleponin. Gimana Pak Bupati? Sulit nggak? Pak, kita udah penuh Pak. Udah pindah ruang isolasinya. Pak Ganjar pinjam punya provinsi boleh nggak? Tak kasih. Silakan aja. Kalau ini nggak cukup bagaimana? Pakai hotel. Iya. Nggak ada duitnya Pak. Nggak ada duitnya pakai refocusing lagi. Itu duit juga sudah habis nggak? Saya tantang gini Pak. Berani nggak pakai duit kita?
Kita Ya, nggak usah gajian. Kita berikan kepada kita aja. betul, betul. Umpama gubernur setahun nggak gajian, miskin nggak sih? Enggak. Ya, Kekurangan? Enggak. betul, 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 Tiba-tiba betul. hartanya habis? Enggak. Belum para filantrop, CSR. Maksud saya, ada banyak jalan gitu. Ya. Banyak jalan menuju Roma. Dulu saya tanya, kenapa sih banyak jalan menuju Roma? Itu kata kalimat itu artinya apa? Ternyata beneran. Begitu Hmm, saya ke Roma, jalannya emang banyak bener gitu kan. Maka banyak orang di Roma itu sering tersesat karena jalannya emang banyak gitu. Dalam arti sesungguhnya. Jadi, tapi kita kan tidak begitu ya. Kita artinya selalu ada jalan keluar, selalu mencari gitu kan. Jadi ini memang berat Mbak, tapi mesti kita niat. Data science-nya ada, metode-metodologinya ada, belum sempurna, tapi improvement selalu dilakukan. Jadi ya kita dengarkan banyak orang. sulit itu memang Pak ya kalau melihat ini cerita tentang karakter juga ya. Jadi Iya, iya. Bapak sebagai pemimpin banyak yang ngefans termasuk saya nih ya. Karismatik ya, dan yang tadi dari cerita Bapak nggak panikan ya, kalau penuh rumah sakit lagi dicari lagi gitu Pak ya, duit kurang nanti diusahakan dan sebagainya. Nah, karakter-karakter seperti itu yang sekarang penting Pak ya, terutama untuk penanganan COVID seperti ini. Nah, ini saya baca juga Pak, beberapa kebijakan Bapak cukup menarik nih. Jadi di banyak daerah kan UMP nggak naik Pak ya, dan ya kondisi seperti ini pengusaha berat, buruh juga berat, intinya adalah semua menghadapi challenge yang sama gitu ya. Tetapi kan kalau kebijakan Bapak nanti per Januari 2021 sebenarnya upah minimum naik Pak ya kalau di Jawa Tengah, dan kisarannya juga lumayan Pak ya, sampai dengan 3% lebih gitu. Nah, Bapak menyikapi hal ini dan yang mendasari gitu kira-kira apa Pak? Mbak, saya minta angkat tangan kok orang-orang. Hmm. Perusahaan Anda merasa berat. Tunjukkan pembukuan Anda ke saya besok pagi. Nggak ada yang mau, Mbak. Nggak ada. Nggak ada. Loh, kita dituntut transparan. Kondisi Ya. lagi sulit. Kenapa kita tidak transparan? Kalau itu mesti confidential, it's okay. Maka suatu ketika, Mbak, saya memutuskan UMP. UMP naik, langsung protes. Hmm. Teman-teman pengusaha protes, Apindo protes. Pengusaha yang Kenapa? protes. Pengusaha, waktu naik 3,27, angka itu bukan angka turun dari langit loh. Hmm. Saya melaksanakan aturan. Di PP itu aturannya adalah boleh naik, hitungannya apa, pertumbuhan ekonomi, ya, sama Ya. inflasi. Terus kemudian lupa Ganjar, pertumbuhan ekonominya minus. Siapa bilang minusnya, kan baru hari ini. Cara ngitungnya adalah satu semester tahun lalu dan satu semester tahun ini dijadikan satu. Maka kalau formula ini nanti dipakai untuk 2021, saya sudah bicara sama kawan-kawan buruh, Hmm. besok pendapatanmu UMP-nya bisa turun besok. Besok bisa turun karena formulanya ini. Maka hati-hati. Maka agar bisa naik bagaimana? Ayo kita kerja semuanya. Kinerjanya ditingkatin, ekonominya bisa tumbuh, ekspornya ditingkatin. Tapi ekspornya kan belum bisa, Pak. Ya tugas negara, tugas pengusaha, semua harus. Maka kita bertaruh bareng-bareng ini. Gitu, Ya. Mbak, kita jelasin. Dan waktu masih UMP, Mbak ya, itu dengan kami menaikkan 3,27, itu sebenarnya kabupaten kota yang harus menyesuaikan, tahu nggak sih, hanya 2 kabupaten. Yang lain karena sudah di atas itu. Oh, oke. Iya, jadi hanya kabupaten saja di Banjarnegara dan di Wonogiri. Yang Betul. menarik adalah, ya di Banjarnegara itu naiknya 50.000 sekian. Hmm. Ya. Nah yang di Wonogiri itu naiknya cuman nggak sampai 2.000 perak. Itu kalau kita pakai pedoman UMP. Nah, sekarang ada UMK, tingkat kabupaten kota. Maka Iya. kemarin salah satu pemilik Clue ini, salah satu pemilik Clue, dia langsung kontak saya. Jangan sebut merek Hah? ya. Nggak sebut merek sih, makanya saya tahu. Akhirnya dia sampaikan gini, Pak Mm-mm. Ganjar, keren, Anda benar. Waktu terjadi malais di Amerika, itu juga justru ditingkatkan agar konsumsi naik. Lalu Hmm. akhirnya saya ngomong sama beliau, Hmm. Bapak kan bosnya, Pak. Bapak kan bosnya. Ini big bossnya loh, ini big bossnya. Ini. Nah, saya bilang, Pak, udah berani nggak Pak di perusahaan Bapak sendiri yang sekarang dinaikkan? Hmm. Gitu. Dia, dia, Terus? dia, dia begitu. Akhirnya bilang, oke langsung saya telepon, langsung ditelepon. Pas saya ditelepon terus ngomong, wah kalau di sana juga ada rumusnya. Makanya Pak, kita pakai rumus semuanya begitu. Dan akhirnya tersebarlah cerita bahwa ada pengusaha yang mendukung Ganjar soal kenaikan ini. Wah akhirnya diskusi rame gitu. Jadi maksud saya,
Sebenarnya semua pakai nalar-nalar saja. Dan kemarin Mbak, upah minimum kabupaten kota waktu saya tetapkan, Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Ya, oh, itu yang 13 kabupaten kota itu sepakat antara buruh, pengusaha, sama pemerintahnya, termasuk Dewan Pengupahannya. Sepakat naik. Bahkan ada yang menarik, Kabupaten Banyumas itu sepakat naik dan lebih tinggi dari yang angka saya berikan, lebih tinggi dikit. Jadi oke. sebenarnya asal everybody happy, semuanya bisa membuat konsensus, mereka sepakat, kenapa tidak? Toh corporate culture-nya mesti disiapin, ya, value yang ada di situ disiapin, dan perusahaan ini akan menjadi milik bersama kan. Kan ini mau makan bareng nih, mau kaya bareng, kira-kira kan begitu ya. Maka sebenarnya spirit itu yang mesti kita bawa gitu ya. Memang kunci selama pandemik ini salah satunya selain kedisiplinan adalah kekuatan mental Pak Ganjar. Jadi Ya, banyak ya. nggak kuat ya karena ya itu harus kerja dari rumah, banyak yang kehilangan pekerjaan, pengusaha mengalami tantangan, buruh juga sama, ekonomi juga sempat mandek dan sebagainya. Jadi saya rasa memang semuanya menghadapi challenge yang sama. Tapi kan yang sulit itu sebenarnya kita mencari karakter pemimpin yang bisa tenang dan mencari solusi, Pak. Seperti itu gitu. Nah ini banyak banget Pak pertanyaan masuk nih dan banyak banget yang say hi buat Pak Deku katanya. Banyak sekali. Sebelum saya masuk ke Q&A, saya mau bicara atau diskusi tentang pemimpin, Pak. Ya, terutama Pak Ganjar ya sudah lama sekali memegang jabatan ya dan berkecimpung di politik juga sudah lama gitu. Kalau menurut Bapak, seorang pemimpin yang layak ya itu seperti apa, terutama dalam menghadapi situasi seperti sekarang, Pak? Ya, yang itu, yang pokoknya masyarakat bisa seneng aja. Hari ini perasaan penting, Mbak. Hari ini perasaan penting. Kalau dia seneng, dia bahagia, itu mereka akan follow the leader. Tapi kalau mereka marah, baperan, ya, terus Oh, kemudian maki-maki, ya itu agak sulit. Makanya kemarin, Mbak, pada saat demo pertama, saya sudah sampaikan, teman-teman yang demo mau ketemu saya enggak gitu. Karena saya sudah tahu isunya nasional, udah tahu saya. Kan kita juga dapat informasi intelijen gitu ya, kan. ya, Oke, oke. Ini desainnya adalah bentrok. Ini desainnya adalah pagarnya akan roboh. Udah, Mbak. Saya udah tahu semua ceritanya. Terus kemudian nanti akan dicacat tembok-temboknya begitu. Udah tahu saya. Nah, pada saat itu kemudian saya lagi kunjungan ke daerah, saya telepon sama staf saya. Nanti mereka mau ketemu saya nggak? Kalau ketemu saya akan balik. Enggak, Pak, mereka nggak mau ketemu. Mereka mau ke DPRD. Oke. Clear kan? Tapi ternyata pintu gerbang saya roboh juga gitu ya. Nah, makanya setelah saya tahu itu, Mbak, setelah saya tahu itu, saya sampaikan kepada mereka, saya datengin, saya undang ke rumah buruhnya gitu kan. Kampus saya undang, mahasiswa saya undang, pengusaha saya undang. Nah, setelah itu akhirnya apa, Mbak? Ada demo dari buruh. Saya deketin dulu, berapa orang, Bro? Ya, sekitar 5.000. 5.000 jangan, nih masih COVID. Nanti banyak ketularan semua. Iya, jangan. Ya bahaya. udah, Pak. 1.000 jangan. Akhirnya 500 sepakat. Akhirnya 500. Setelah 500 sepakat, saya sampaikan. Ada protokolnya yang ketat ya. Gitu. Maka, tapi Pak Gubernur harus ketemu kami. Oke, saya ketemu. Akhirnya ketemu, Mbak. Maka kalau Anda ikuti IG saya, Ya, ikut ada pas demo, ya, pas demo buruh itu akhirnya kita nyanyi Kartonyono Medho Janji, ya kan. Kita nyanyi lagu daerah gitu kan, agak sedikit koplo, dangdut koplo gitu kan. Akhirnya semua nyanyi. Dan akhirnya, oke ya, beres ya, sip. Mari kita bubar. Bubar. Malah ada yang bersihin, apa sampahnya, keren kan? Maka pada saat itulah, sebenarnya itu tadi, harus seneng. Harus seneng tadi itu mesti tenang. Iya ini masalah. Dan ya. harus mau berkorban. Maka istilah saya, dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah itu harus bisa menjadi keset, ya, harus bisa menjadi sandal, ya, yang diinjak oleh rakyatnya, Iya. gitu. Jadi nggak jadi kesel ya Pak ya? Karena Enggak lah. ya nggak jadi marah, nggak jadi kesel, malah nyanyi-nyanyi santai, malah beberes bersih-bersih buang sampah ya. Bagus Iya, banget iya, Pak. iya. Itu kayaknya harus contoh di Jakarta Pak. Kalau Jakarta lebih hebat. oh gitu. Iya. Bisa aja Bapak. Pak,
sebelum saya masuk ke pertanyaan, kita boleh ya bicara tentang inovasi ya. Jadi ini sebenarnya saya punya video yang saya mau show ke Bapak, tapi kok somehow tombolnya hilang, Pak. Harusnya Oh ya, dicuri siapa itu? tombolnya hilang. Jadi Clue itu menciptakan Pak thermal body scanner ya yang bisa mendeteksi suhu tubuh pastinya dengan akurat dan juga mendeteksi mask ya atau masker ya. Jadi alhamdulillah Pak sekarang sudah banyak digunakan di seluruh Indonesia ya, lebih dari 50 institusi udah tersebar di seluruh Indonesia, berbagai kementerian, BUMN, swasta dan sebagainya gitu. Termasuk pemerintah-pemerintah nih. Harusnya kita ke tempat Bapak juga ya. Nah, itu adalah inovasi. Jadi orang suka tanya Pak ke saya, Mbak Maya, kekuatan atau unique value preposition Clue apa sih? Saya sebutnya satu kata, inovasi gitu. Nah, Bapak melihat apalagi di tahun ini Pak ya, banyak startup yang juga berguguran ya Pak ya. Jadi banyak usaha-usaha, jangankan startup yang besar aja juga berat gitu ya untuk bisa bertahan di situasi seperti ini. Nah, akhirnya usaha-usaha yang sifatnya teknologi digital itu banyak yang bisa agile dan fleksibel Pak, menghadapi situasi seperti sekarang. Nah, Bapak menyikapi inovasi saat ini bagaimana Pak? Apalagi Bapak kan aktif nih sosial medianya, boleh cerita Pak? Iya, Mbak. Jadi dinas saya, seluruh dinas saya itu setiap tahun harus punya satu inovasi. Mm-mm. Kalau satu dinas punya bagian 5, maka dia akan punya 6 inovasi. Kalau 6 inovasi di itu kita kumpulkan, maka saya setahun itu minimum punya 30 sampai 40 inovasi minimum setiap tahun. Maka Wow. kemarin Kementerian Ristek mengatakan katanya Provinsi Jawa Tengah paling inovatif. Saya nggak tahu yang paling inovatif sebelah mana, tapi pada saat saya ditanya apa resepnya Pak Ganjar, kenapa inovasinya banyak? Karena itu setiap institusi saya kasih minimum satu, maka saya punya bank inovasi. Saya punya bank inovasi, maka sampai semuanya saya katakan nggak ada lagi istilah sekarang gaptek, nggak ada lagi. Semua harus mengikuti teknologi, semua harus bekerja dengan teknologi karena itu akan membantu. Yang saya belum berhasil adalah menyingkirkan kertas. Jadi paperless work itu sangat sulit masih. Bahkan berkali-kali setiap rapat selalu ada print out-nya, selalu ada ini. Saya sudah agak sebal juga, tapi ya itulah yang mesti kita terima. Karena tidak bisa cut off sedemikian saja begitu ya. Tapi inovasi menjadi penting untuk kita lakukan. Karena banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Banyak kemudian dibantu dengan teknologi itu begitu cepatnya. Maka inovasi itu kata yang sangat saya suka. Ada temennya sih, ada kembarannya. Siapa Pak? Dari inovasi, ya. Siapa kembarannya inovasi ya? Kembarannya inovasi, pesan saya itu selalu 2 kepada mereka. 1 inovasi, 2 kreasi. Jadi kalau orang sudah bisa creation and innovation, itu 2 hal yang kemudian orang ini tidak akan berhenti. Dia akan putar otak terus. Apa ya? Bagaimana ya? Bagaimana agar lebih mudah begitu. Iya. Nah, seringkali inovasi ini identik dengan anak muda nih Pak. Anak muda ya, ini kadang-kadang definisi anak muda juga apakah merefer ke milenial, generasi Z dan sebagainya ya. Nah, Bapak menyikapinya bagaimana? Apalagi banyak tendensi sekarang untuk memix ya atau mencampurkan apakah dia CEO atau pejabat atau misalnya memegang posisi tinggi itu dicampur tuh generasi zaman Bapak misalnya gitu ya, dicampur dengan milenial katanya supaya lebih dinamis. Nah, Bapak gimana menyikapi hal tersebut? Apakah betul Ya, memang identik dengan anak muda? ya, tidak selalu sih. Memang sebagian besar pasti iya jawabannya ya. Memang dikotomi tua muda terus kemudian yang era milenial sama era kolonial gitu ya. 2 ini memang selalu seolah-olah head to head berhadapan. Dan betul, sekarang mesti kolaborasi ya, kolaborasi. Saya kalau melihat, mohon maaf dengan segala hormat juga, teman-teman yang sudah mapan, sudah senior alias tua gitu ya. Kalau mau berubah memang agak lambat. Kalau mau berubah agak lambat. Kecuali dianya sendiri progresif. Kecuali loh ya. Dianya sendiri progresif, dianya sendiri revolutif begitu, itu oke. Tapi kalau enggak. Maka kemudian yang muda-muda ini karena mereka terlahir dari kebiasaan-kebiasaan yang tiap hari dia tonton, tiap hari dia pegang, tiap hari dia gunakan, dan itu adalah teknologi,
maka dia sudah terbiasa dengan alam teknologi, alam digital. Yang lain agak berbeda. Nah, disitulah kemudian memblending dengan anak muda itu penting. Kalau di birokrasi, Mbak, anak mudanya selalu ada. Maka saya sampai ngumpulin, di antara kalian semuanya, yang bisa kerja ini siapa? Angkat tangan sama saya, gitu. Maka saya itu biasa chatting dengan yang tidak saya kenal, mereka anak muda, mereka pekerja baru masuk, bahkan ada yang sampaikan mereka lagi sekolah, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Pak Ganjar, saya lulus, nulis kertas itu, terus dipoto. Pak Ganjar, terima kasih atas beasiswanya, saya lulus. Gitu. Langsung saya kontak, cari nama anak itu. Gitu. Wah, Minta nomor teleponnya. Minta nomor teleponnya. Terus sudah Mbak Maya, saya kontak. Kamu datang ke saya, kamu paparan sekarang. Oh, kaget dia. Jadi apakah tulisanmu kamu sekolah jauh-jauh ke mancanegara sana ada hasilnya apa enggak? Ya, kita kasih tantangan, dan mau. Dan saya kira yang tua juga sama, Mbak. Dulu kalau kita rapat sulit, sekarang enggak. Saya bikin WA group udah terbiasa semua sekarang. Ketika banyak orang dulu belum musim membuat WA group, saya udah buat WA group dengan kawan-kawan di dinas-dinas saya. Udah laporannya itu dengan foto. Jalan rusak, laporannya foto. Membenahi rumah roboh, laporannya dengan foto. Ya. Terus kemudian katakan ada masalah sosial di masyarakat, ya orang di pinggir jalan atau berobat, laporannya foto. Maka dia hanya saya suruh potret sebelum, pada saat bekerja, dan hasilnya hanya 3 foto itu aja udah cukup. Nggak usah pakai kertas. Ini Pak, ini Pak, dikirim. Udah, saya lihat, oh berarti kamu udah bekerja. Finish. Nah, kebiasaan itu didorong, kemudian diinovasi dengan berbagai aplikasi, kemudian akhirnya orang mendapatkan sistem baru. Nggak sulit. Tapi anak muda itu trigger. Betul. Saya sendiri orang yang setuju, Pak. Jadi, kalau generasi lebih senior, jangan bilang tua muda, Pak, ya. Tua muda juga ya. Itu ada dinamikanya. Jadi kalau untuk yang lebih senior, menurut saya experience, kemudian wisdom itu penting, Pak, ya. Bijak itu penting. Biasanya itu katanya pengalaman, Pak, ya. Tapi kalau yang muda-muda, ya, generasi lebih muda tuh biasanya kreatif, yaitu berkreasi, ya. Kemudian melek teknologi dan sebagainya. Nah, bicara tentang pelaporan yang tadi Bapak cerita, harusnya Bapak pakai Clue aplikasi aja. Sekalian. Dulu saya hampir pakai. Saya hampir pakai, tapi ada 2 pertimbangan saya. 1, kita mesti beli, 2, kita mesti ngajarin, 3, terbatas di situ. Itu pikiran saya dulu. Nah, terus kemudian yang kedua, saya pakainya medsos biasa aja, Mbak. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Hari ini saya pakai itu. Terus kemudian ini kita masukkan, ada dashboard kita. Jadi dari situlah kemudian sama aja. Karena gini, untuk masuk Clue, ya, semua orang mesti akses, mesti download dulu kan. Tapi kalau medsos enggak. Kalau medsos enggak. Medsos itu begitu lapor di situ public accountability-nya langsung. Meskipun kami kekurangannya tahu, bisa dihack orang, bisa ini gitu. Makanya yang sifatnya respon publik yang secara langsung, yang sederhana itu, Pak jalan lubang, Pak rumahnya roboh, Pak ada konslet, Pak ada itu, kita lakukan. Dan maaf, Jateng bukan DKI. Jateng bukan DKI, itu dicatat. DKI itu nggak punya wali kota yang dipilih. DKI itu gubernurnya, itu bisa perintah langsung RT. Sedangkan saya tidak. Karena bupati wali kota kami itu dipilih. Itu bedanya. Dan Jawa Tengah, jumlah penduduk Jawa Tengah sih nggak banyak, Mbak, ya. Cuma 36 juta ya. Dan 36 juta itu ada di 35 kabupaten kota. Dengan di peta gambarnya beda. Maka sebenarnya kalau kayak Clue itu sebenarnya bisa dipakai di level kabupaten kota, itu keren. Bisa, Pak. Loh iya, ya artinya sebenarnya kalau semua mau pakai itu, sebenarnya keren banget gitu. Karena tidak semua orang mau, Mbak. Makanya dalam kondisi saya nggak lagi nganggur gitu. Nganggur itu dalam arti ya lagi jalan dari satu titik ke titik. Berapa lama kita jalan? 1 jam. 1 jam saya di mobil jawabin. Buka medsos, jawabin. Buka medsos, jawabin gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Iya. Tahun lalu itu sebenarnya saya ketemu sama Pak Bupati Kudus, Pak. Dan beliau memang yang mau duluan pakai untuk di wilayah Jawa Tengah. Nah, tapi ada sesuatu dan lain hal, Bapak pasti tahu. Ya.
Jadi ada restrukturisasi dan sebagainya, jadi ada tertunda. Sayang sekali ketika saya mau jadwalkan visit di awal tahun ini, ya ini ya Pak, udah mulai merebak. Tapi betul, Clue aplikasi juga sudah sampai ke level kabupaten Pak, dan malahan lebih banyak kabupaten yang pakai sih Pak sekarang. Karena kan memang kembali lagi Pak ya, untuk pelaporan itu memerlukan partisipasi aktif, itu pengaruh sekali untuk pemimpinnya bisa membantu mengkampanyekan ya. Itu pertama. Dan yang kedua pastinya memfollow up. Jadi jangan sampai kalau ada warga lapor, lah kok ini nggak dikerjain gitu, nggak ada follow up, ya bete nanti warganya nggak mau lapor lagi ya Pak ya. Gitu. Nah, terus ini Pak, ini banyak banget Pak yang nanya. Bapak boleh say hi dulu nih. Ini saya sampai dibilang kayak lagi nobar ya. Boleh Pak ya saya pilih beberapa. Oke, silakan ya. Banyak banget pertanyaannya. Oh ya, saya juga tadi baca Pak, hampir aja lupa. Nah, mengenai sekolah Pak, terutama di Januari 2021 pembelajaran tatap muka secara langsung, ya. Menurut Bapak bagaimana untuk menyikapi pandemik ini? Kami sudah uji coba di 7 sekolahan. Sekarang udah jalan, udah berbulan-bulan. Terus kemudian udah sampai ke 35 sekolahan. Jadi udah naik nih. Dari situ kemudian kita udah siap untuk Januari. Cuman jangan dipikir bahwa masuk itu masuk seperti sebelum pandemi. Enggak. Tadi pagi saya nengok ke SMA 3 Semarang. Kepala sekolahnya saya tanya, itu masuknya dites betul Mbak. Kamu naik apa? Naik motor boleh. Diantar orang tua lebih bagus. Naik sepeda oke, jalan kaki oke. Naik motor sama temennya nggak boleh. Jadi ketat. Kamu sekolah kurang lebih hanya kurang lebih 4 jam kalau nggak salah, kamu harus pulang. Pulangnya harus sampai rumah. Sampai rumah kamu harus foto. Setelah foto kamu kirim ke gurunya. Kalau sampai gurunya nggak tahu, orang tuanya akan ditelepon. Jadi sebenarnya aturannya seperti itu. Jadi kalau nanti Januari masuk, tentu tidak masuk seperti sebelum pandemi, bahaya. Maka tetap selektif. Tetap SOP-nya disiapin. Dan setiap sekolah, Mbak, kita minta untuk membuat proposal persiapan itu. Jadi nanti akan kita verifikasi satu persatu sehingga mereka akan bisa kita katakan kamu boleh jalan dan kamu tidak boleh jalan. Begitu. Betul. Tapi Bapak tetap optimis ya, karena sekali lagi kan mengenai tracking seperti yang tadi, kembali lagi ke kedisiplinan. Karena kan seperti rantai Pak ya, jadi harus lapor, anak lapor ke gurunya juga lapor ke atasnya, kepala sekolah dan sebagainya. Jadi itu memang harus terjadi ya Pak ya? Iya, ya harus optimis. Menghadapi dunia kok pesimis. Menghadapi dunia itu harus dengan optimis. Maka kalau orang yang terbiasa optimis, bisa memetakan situasi, dan kita bisa berpikir bagaimana menyelesaikan, maka ada data science-nya, ada alatnya, ada metodenya, kan macam-macam begitu ya. Setelah itu niatkan benar-benar. Maka kalau diniatkan itu, jangan takut salah. Jangan takut salah, pemimpin itu ya ngambil keputusan ya ada risikonya. Jangan nggak ngambil keputusan begitu kan. Maka kita mesti harus optimis. Selalu ada jalan keluar. Bahwa kemudian itu akan ada risikonya pasti. Kalau nggak mau risikonya gampang Mbak. Sekolahnya tetap di rumah, nggak keluar rumah. Dan saya tidak milih yang itu. Dan saya nggak milih yang itu. Gitu. Iya. Kalau nggak mau resikonya jangan jadi pemimpin Pak, karena kalau jadi pemimpin harus berani mengambil keputusan, benar nggak Pak? Kalau nggak mau ambil risiko jangan hidup. Karena hidup penuh resiko. Loh iya dong, nggak harus jadi pemimpin Mbak. Jadi masyarakat juga kalau kemudian dia diam, nggak bisa kerja, terus bagaimana? Jualan saya nggak laku Pak, terus diam aja, kan nggak? Kamu mesti masuk marketplace, kamu mesti perbaiki. Kemarin Mbak ada yang jualan kue Mbak, kuenya gedenya setangan saya ini. Dijual 5.000 perak. Murah banget, Pak. Ya, 5.000. Dan itu nggak laku. Akhirnya apa? Nggak laku, karena pandemi. Maka kemudian, ini dipotong jadi 2, jadi lebih kecil lagi. Ya, langsung meroket, dan orang beli karena menganggap itu murah sekali. Akhirnya, kalau biasanya sehari dia bisa, umpama nih Mbak ya, sehari saya umpamakan dia bisa menjual 100 biji. 100 biji. Sekarang dengan menjual separuh dari harga ini, ya, maka dia bisa menjual 200, malah meningkat. Jadi pada saat dia jual sebelum pandemi 5.000 dengan 100, melorot nggak cuma 50. Loh kok cuma 50 terus, wah ini rugi saya gitu kan. Akhirnya dikecilin malah jadi 200 gitu kan. Bahkan kemudian naik lagi 300, naik lagi 400. Jadi sebenarnya ada banyak
cara ya orang untuk berinovasi tadi itu. Betul. Itu yang namanya kreatif juga, Pak. Jadi ini sedikit saya Ya, Pak Ganjar karena kan ya, startup ya, Clue adalah salah satu ya, startup teknologi. Nah, di luaran banyak sekali startup yang jatuh, Pak ya. Nah, tapi kemampuan untuk bisa agile dan shifting fokus, atau bahkan beberapa teman-teman kita bisa merubah bisnis model ya, atau bahkan yang merubah produk yang dijual dan sebagainya yang memang dibutuhkan. Jadi seperti Clue, Pak. Alhamdulillah kita mencapai profitability tertinggi karena kita menciptakan solusi COVID yang tadi saya cerita. Alhamdulillah sekali. Jadi di situasi yang seperti ini, saya tetap optimis ada banyak hal yang bisa kita anggap sebagai kesempatan, peluang gitu. Jadi itu yang harus bisa diambil dan diamati gitu ya. Jadi dari situ juga bisa kelihatan Pak ya karakter ya, apakah dia pemimpin, apakah dia berjiwa inovasi, apakah dia bisa kreatif, apakah dia bisa fleksibel, agile dan sebagainya gitu. Pak, ini saya pilih lagi ya, masih ada pertanyaan ini Pak Ganjar, fansnya banyak banget. Ini paling banyak sih yang mengucapkan hello Pak. Kemudian salam sehat selalu. Ini banyak salam Pak dari sana sini buat Bapak dari Kerawang, dari Tegal, ya banyak sekali. Pati, Pati di mana tuh Pak? Pati zona merah katanya. Halo? Iya, iya, iya. kedengeran Pak ya? Kedengeran, tapi mau bacain pertanyaannya nggak ada pertanyaannya tadi. Ada, sebentar. um, ada yang bertanya juga, waduh ini banyak yang bercanda juga nih Pak, mengenai kreasi ya, kemudian kreasi di wilayah Jawa Tengah. Sebentar Pak ya, banyak banget nih Pak. Nah, ini Pak pertanyaan yang bagus dari Adi, saya bacain Pak ya. Bagaimana cara memberdayakan penyandang disabilitas, terutama di desa-desa? Program apa yang Pak Ganjar telah lakukan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di desa? Ini dari Adi. Boleh Pak? Iya, boleh Mas Adi. Jadi sebenarnya udah sering kita udah bicara. Mulai dari saya tahun pertama menjadi gubernur, itu setiap musyawarah perencanaan pembangunan, ada 3 kelompok yang saya undang dan menjadi penanya pertama di luar masyarakat pada umumnya, yaitu kelompok perempuan, kelompok anak-anak, dan penyandang disabilitas. Maka kalau ada penyandang disabilitas di situ, biasanya ada komunitasnya, Anda bisa komunikasi dengan dinas sosial kita. Nanti ada tailor-made gitu. Kira-kira Anda butuh pelatihan apa, butuh peralatan apa, terus kemudian dilatih. Udah sering, dan sekarang dengan inklusivitas pembangunan, maka mereka mulai terlibat. Tadi adalah salah satu marketplace juga, habis saya resmikan di Semarang, itu tempatnya juga didesain bagus dan ini terbesar di Indonesia. Dan kemudian di sana disiapkan tempat-tempat untuk para penyandang disabilitas. Jadi ada banyak banget gitu. Ya, Kalau buka, download apa kegiatannya pasti tahu semua gitu. tahu ya. Tuh ya, Mas Adi. Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya? Boleh. Banyak orang yang menganggap ini konteks kepemimpinan dan anak muda nih Pak. Ya, kalau untuk jadi pemimpin dia harus memegang posisi atau jabatan tertentu, misalnya seperti Bapak gitu ya, gubernur, wali kota, atau bahkan posisi-posisi lain di sebuah organisasi. Jadi apakah pemerintahan ataupun swasta. Bapak setuju nggak dengan pandangan itu? Ya namanya pemimpin ya harus ada pengikut kan. Iya, kalau kamu jadi pemimpin nggak ada pengikut ya nggak ada. Maka menjadi pemimpin keluarga itu juga ada pengikutnya. Kalau laki-laki ada istrinya, ada anaknya gitu. Itu pemimpin. Kalau kemudian pemimpin nggak identik dengan itu, ya kamu harus cari definisi baru. Namanya pemimpin ada pemimpin politik, ya pemimpin di masyarakat, pemimpin agama, macam-macam lah ya. Yang jelas memanai pemimpin itu, kamu ada anak buahnya gitu ya. Ada pengikutnya, ada pemimpin, ada pengikut. Ada leader, ada follower gitu kan. Dan Iya. terus kemudian ini dalam organisasi dia punya cita-cita yang sama untuk menuju sesuatu. Sesuatu itu harapan bersama. Kalau nasional presiden, ya. Di provinsi ada saya gitu kan. Nanti ada kabupaten, ada kota. Kira-kira masyarakat Jawa Tengah maunya kemana ya? Oh penyandang disabilitas. Pak saya maunya difasilitasi Pak. Oke gitu kan. Kita ngobrol. Nggak usah marah-marah, ayo ngobrol gitu. Oh, sama. Saya Iya, saya aja gitu Mbak, waktu dulu ngundang kawan-kawan penyandang disabilitas main ke rumah saya, ternyata dia yang pakai kursi roda nggak bisa naik Mbak. Iya. Akhirnya harus diangkat gitu ya. Pada saat diangkat gitu, itu menjadi tontonan saya pertama, sehingga saya rombak semuanya, semua gedung harus menyediakan fasilitas untuk
kaum difabel. Jadi akhirnya itu menginspirasi saya langsung klik kita buat gitu. Begitu startup kemarin nggak bisa bangkit lagi, mereka merana, maka kita minta BUMN, terus kemudian pemerintah menjadi off-taker produknya. Terus kemudian pemasarannya nggak bisa, mereka kita latih, kita gandeng ya, sehingga Clue belum membantu kita, besok membantu kita gitu kan. Karena iya, karena kemarin banyak marketplace Mbak, Iya. banyak mereka juga yang platform-platform gitu datang ke Jawa Tengah, saya suruh ngelatih, kurang lebih ada 6. Ada 6 yang kemarin kolaborasi dengan UMKM, terus kemudian mereka jualan. Dan kemarin saya membuat UKM Virtual Expo. Oh, miliaran itu, keren kemarin itu, seneng saya. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri, Mbak. Keren. Bahkan ada yang pesan dari luar negeri, karena pesannya pakai bahasa Inggris dimatiin karena nggak bisa jawab. Pokoknya lucu-lucu, tapi akhirnya kan semangatnya yang paling penting pemerintah kita bantu kan. Maka tugas saya adalah membantu mereka, fasilitasi mereka sehingga mereka bisa berkembang. Iya. Nah, di era seperti ini, kalau menilik pernyataan Bapak tadi, bahasa Inggris penting ya Pak ya? Gimana Pak? Ya perlu, penting. Tapi kalau kemudian tidak bisa digantikan. Caranya gimana? Ada manajernya. Tidak harus dia melakukan sendiri. Udah deh, kamu masuk platform ini aja deh, masukin sini. Sehingga nanti di sini akan ada manajernya, dia memanage, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Korea, Jepang, Tiongkok, terserah aja di sini. Tapi kan jualanmu tetap. Kamu kan nggak penting bahasa Inggrisnya kan, yang penting jualannya laku gitu kan. Ya. Tapi kalau kamu handle sendiri juga boleh. Maka bahasa asing juga menjadi penting, begitu. Betul, namanya cara berkomunikasi. Pak, metode dan teknik kan sebenarnya banyak. Tapi kalau kita memang menguasai bahasa asing, apalagi bahasa Inggris kan itu juga suatu hal yang baik gitu. Ya, Pak, betul. Ada kisah anak muda Jawa Tengah nggak? Mumpung yang nonton kita juga banyak banget nih. Jadi bisa menumbuhkan inspirasi karena yang nonton kita kan dari seluruh Indonesia. Ada yang bisa Bapak ceritain nggak buat share? Ada seorang anak namanya Tunov. Tunov ini petani muda dan dia ahli ngelola cabai, mulai dari nanam sampai menjual. Nah, si Tunov ini ngobrol sama saya, dia kesulitan karena harus menjual, tapi marketnya bagus. Bagaimana mengelolanya? Akhirnya saya belikan tablet. Dengan tablet itu ternyata dia sudah bisa mengolah dengan membuat platform sendiri, aplikasi macam-macam. Itu anak muda. Lalu yang kedua, ada namanya Sofyan. Sofyan juga petani milenial. Dia mengaku petani milenial. Dia gerakkan kurang lebih 2 kelompok tani, dia jualan sayur organik, disuplai ke seluruh hotel. Yang terjadi kena pandemi dan bangkrut hotel-hotelnya. Tapi dia nggak bangkrut. 1 minggu penjualannya turun. Minggu kedua sudah mulai naik. Yang pegawai-pegawai hotelnya itu, yang kemarin jadi chef, kemarin jadi doorman, dari macam-macam itu, ternyata dia sekarang menjadi pegawainya dia. Dan begitu menjadi pegawainya dia bisa menyampaikan ke sana. Dan dia gunakan platform-platform digital untuk itu. Ini 2 kisah yang menurut saya sangat menarik. Belum lagi mereka yang membangun aplikasi, mereka membuat co-working space, dan kami punya Heterospace namanya di Jawa Tengah itu kumpulan anak-anak muda yang saya tidak bisa ceritakan satu persatu. Saya senang banget kalau ketemu mereka. Aneh-aneh aja pikirannya, produknya macam-macam dan selalu menarik. Wow, namanya Heterospace ya, itu kayaknya nanti-nanti kalau udah bisa travel lagi saya harus mampir Pak ke sana. Boleh, harus mampir ke sana. Ya, dan itu yang pertama saya buat di Semarang, sebentar lagi saya akan buat di Solo dan di Banyumas. Agar komunitas yang ada di Solo dan Banyumas juga bisa ikut memanfaatkan itu. Iya. Bapak, pertanyaan terakhir, ini nggak terasa loh, udah hampir mau 1 jam. Ya, ini pesan. Ini penting sekali nih, karena yang dengerin juga banyak. Bapak banyak sekali yang ini Pak ya, respect Bapak juga ya. Di sini banyak banget nih Pak yang titip pesan, I love you katanya. Ya pesannya sebenarnya di tengah pandemi kita mesti sabar. Tapi jangan pernah berhenti berkreasi dan inovasi. Selalu mencari jalan keluar, tidak hanya pasrah. Ya, berdoa wajib, meningkatkan imunitas wajib, menjaga protokol kesehatan itu wajib. Jadi ini adalah tantangan hidup yang luar biasa. Tapi percayalah, tidak banyak orang yang tahu justru ketika bicara orangnya bangkrut, perusahaan bangkrut, banyak orang tiba-tiba naik meroket. Apalagi perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan yang menyajikan jasa-jasa layanan digital, itu semua meroket. Ya, saya yakin Clue juga. Nah, maka pada saat inilah sebenarnya banyak inspirasi. Dan yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Maka kalau nggak tahu boleh bertanya. Kalau nggak ngerti nanti diajarin. Ya. Kalau kemudian mau bertanya, akan ada tempat-tempat bagus untuk bisa menjawab.
Dan itu ada di pemerintah, ada di swasta, dan sebagainya. Pemerintah menjadi jembatan, menjadi meeting point untuk bisa mengumpulkan semuanya. Jadi hanya satu kata saja, optimis dan semangat. Optimis dan semangat tuh, Pak. Nggak terasa loh, Pak. 1 jam nih hampir ngobrol sama Bapak. Dan saya sebenarnya pengen banget ketemu Bapak. Inilah secara langsung ya. Nanti, Oke, Pak, ya. Dan kita mau banget Pak kolaborasi. Jadi nanti kita usahakan, nggak apa-apa Pak ya, jarak jauh dulu. boleh, boleh. Dan sekarang yang menilik dari pernyataan Bapak tadi, udah nggak zamannya kompetisi Pak. Zamannya adalah bekerja bersama. Kolaborasi. Iya. Kolaborasi, betul sekali. Pak Ganjar, Oke, sama-sama. seneng banget bisa Sama-sama, ya. ngobrol langsung. Sehat selalu Pak. Kita doakan Amin, amin. Amin. Bapak dan semoga seluruh pandemik ini juga bisa teratasi dengan baik dan Bapak sehat selalu dan sukses selalu juga. Amin. Sampai ketemu lagi Amin, amin. Pak Ganjar. Makasih, makasih. Makasih. Makasih semuanya. Yuk, ya. Mari, Assalamualaikum, ya. Mari. Ya.